Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali para santri sekalian di pembelajaran bahasa Arab, yaitu pelajaran an-nahwu was-sarfu. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam mempelajari bahasa Arab ini. Di hari-hari yang lalu atau di minggu yang lalu kita telah membahas kaitan dengan al-kalimah wa anwa'uha, dan pada hari ini kita akan lengkapi dengan latihan dari materi yang kita bahas. Baik, yang punya buku ini dibuka langsung ke halaman 6 ya, langsung ke halaman 6. Nah, itu ada bahasan tentang al-kalimatu wa anwa'uha. Al-kalimatu wa anwa'uha, al-kalimatu wa anwa'uha artinya kalimah dan macam-macamnya. Ya, kalimah dan macam-macamnya. Apa itu kalimah? Kita lihat sini, apa itu kalimah? Kalimah adalah lafdun lahu maknan, suatu lafad, suatu kata, lahu maknan, yang memiliki arti. Atau definisi lain, ma yatarakkabu min harfin minal hurufi walahu maknan, apa yang tersusun dari beberapa huruf, satu atau dari beberapa huruf, walahu maknan, dan memiliki arti. Itulah yang disebut dengan al-kalimah. Kemudian al-kalimatu wa anwa'uha salah satu. Macam-macam kalimat itu salah satu. Ada 3. Ismun wa fi'lun wa harfun. Isim, fi'il, dan huruf. Fal ismu, maka yang disebut dengan isim, wa kalimatun, yaitu sebuah kalimat, sebuah kalimah, tadullu ala insan, yang menunjukkan manusia, au hayawan atau hewan, au nabat atau tumbuhan, au jamad atau benda, au ghairi dalika atau yang lainnya. Sekali lagi, al ismu wa kalimatun tadullu ala insanin. Isim adalah sebuah kalimah yang menunjukkan manusia, yang menunjukkan arti manusia, au hayawan atau hewan, au nabat atau tumbuhan, au jamad atau benda apa saja, baik padat, cair ataupun gas, au ghairi dalika atau yang lainnya. Itu disebut isim. Wal fi'lu, sedangkan fi'il, wa kalimatun, yaitu sebuah kalimat, sebuah kalimah, tadulu ala hudusi syai'in, menunjukkan terjadinya sesuatu atau kejadian sesuatu, di zamanin khosin, pada suatu waktu yang khusus, suatu waktu tertentu. Wal harfu, sedangkan huruf, wa kalimatun, sebuah kalimah, laisa laha maknan kamilun, yang tidak memiliki arti sempurna, illa ma'a ghairiha, kecuali bersambung dengan yang lainnya. Itu perbedaan dari ketiga kalimah, isim, fi'il, dan huruf. Isim adalah sebuah kalimah yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda, yang lainnya, dan tidak diiringi waktu, yang termasuk kategori waktu itu yaitu telah, sedang, dan akan. Artinya begini, misalnya menunjukkan manusia, Ahmad
telah Ahmad, sedang Ahmad, ataupun akan Ahmad, tidak ya. Nah, sedangkan fi'il kalimat yang menunjukkan kejadian sesuatu atau terjadinya sesuatu di waktu tertentu. Nah, misalnya menunjukkan pekerjaan, misalnya makan, akala artinya makan, maka ini akan berkaitan dengan waktu. Kalau pekerjaan pasti berkaitan dengan waktu. Telah makan, sedang makan, dan akan makan. Sedangkan yang ketiga huruf yaitu kalimah yang tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa dipahami maknanya kecuali bersambung dengan kalimat lain. Salah satu contoh huruf adalah misalnya ila. Ila itu artinya ke. Nggak bisa diartikan dan bisa dipahami kalimat ila kecuali nyambung dengan kalimat lain. Ilal madrasah, ke sekolah. Minal masjidi, dari masjid, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah macam-macam kalimat. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, di sini juga ada artinya. Kalau tadi artinya tidak bisa terikuti, di sini juga ada artinya. Nah, contoh misalnya di sini ada contoh. Rokiba Ibrahimu al-Hisona. Rokiba Ibrahimu al-Hisona. Dalam contoh nomor 1 ini ada 3 kalimat, ada 3 kata. Rokiba, Ibrahim, dan al-Hison. Maka kita kelompokkan. Ibrahim dan al-Hison termasuk isim. Kenapa Ibrahim termasuk isim? Karena menunjukkan manusia. Al-Hison yang artinya kuda, kata atau kalimat yang menunjukkan hewan. Rokiba artinya naik atau menunggangi. Maka rokiba menunjukkan kata kerja dan diikuti dengan waktu dan tidak ada huruf. Nomor 2, yahsudul fallahu al-qamha. Petani panen gandum. Yahsudu panen, al-fallahu petani, al-qamha gandum. Al-fallah dan al-qamha termasuk isim karena al-fallah menunjukkan orang, al-qamha menunjukkan barang atau benda. Sedangkan yahsudu menunjukkan kata kerja, yaitu fi'il. Yang ketiga, yajlisu aliyun alal kursi. Ali duduk di atas kursi. Dikelompokkan aliyun dan al-kursi termasuk isim karena ali menunjukkan orang, al-kursi menunjukkan benda, yajlisu menunjukkan kata kerja, dan ala menunjukkan huruf ya. Yang keempat, sakoto al-qittu minas syajaroti. Sakoto telah jatuh, al-qittu kucing, minas syajaroti dari pohon. Dikelompokkan al-qittu asyajaroh termasuk isim karena al-qittu termasuk hewan, asyajaroh termasuk tumbuhan, sakoto termasuk kata kerja, min termasuk kategori huruf. Itulah pembagian dari macam-macam kalimat. Jadi dalam sebuah jumlah, dalam sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia, kita harus terampil dalam menentukan kalimat dulu. Misalnya tadi rokiba Ibrahimu al-Hison, berapa kalimat? Itu semua 3. Maka kelompokkan ketiga kalimat tadi ke dalam kelompoknya sesuai dengan kelompoknya, apakah isim, fi'il, atau huruf. Yahsudul fallahul qamh, berapa kalimat? Ada 3. 1 yahsudu, 2 al-fallah, 3 al-qamh. Masukkan ke dalam kelompoknya.
al-fallah dan al-qamha termasuk isim, yahsudu termasuk fi'il, dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini bisa dilihat penjelasan dalam bahasa Indonesia yang merupakan mudah-mudahan menambah penjelasan. Selanjutnya kita akan lebih mengenal tentang isim. Ini penting diperhatikan. Untuk mengenal isim, selain dari maknanya, dapat juga dikenal melalui ciri-ciri atau alamat yang ada di lafadznya itu, di katanya itu. Misalnya satu, kalau isim itu memakai tanwin, misalnya kutubun, qayyimatun. Yang kedua memakai alif lam, ar-rahman, ar-rahim. Yang ketiga disertai huruf jar, huruf di awal, huruf penghubung, minal mahdi ilal lahdi, min dan ila. Dijarkan akhirnya berbaris kasroh, maliki, yaumi, dan ad-dini. Inilah ciri isim untuk lebih mengenal. Sehingga kalau fi'il tidak punya tanwin, tidak beralif lam, tidak berbaris kasroh, dan tidak didahului oleh huruf jar. Nah, maka selanjutnya coba untuk latihannya ini ada tadribat. Yang pertama, awalan iqra'an nas al-ati, bacalah teks berikut, summa istakhrij, kemudian keluarkan minhu dari teks tersebut al-asma'a, isim-isimnya, wal af'ala dan fi'il-fi'ilnya, wal hurufa dan huruf-hurufnya. Ini bacaannya. Taqa'u al-mamlakatul arabiyatus saudiyatu fi Asia wa min muduniha Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah wa Riyadh wa Jeddah wa fiha al-Ka'batul Musyarrafatu wa fiha jami'atun wa ma'ahidu ya'ti ilaiha abna'ul muslimin liyata'allamu al-lughatal arabiyyah wal ulumal islamiyah. Nah, silahkan oleh kalian dari bacaan ini kalian hitung berapa jumlah kalimatnya. Nanti kelompokkan mana termasuk isim, mana yang termasuk fi'il, mana yang termasuk huruf. Untuk catatannya, untuk memudahkan, untuk sementara ini domir yang nyambung dengan kalimat lain, misalnya di situ ada kata wamin muduniha, muduniha itu asalnya dua kata, tapi karena domir ini nyambung, untuk sementara silahkan dihitung satu aja, ya, dihitung satu, sehingga untuk memudahkan cara perhitungannya. Nanti lebih detailnya disampaikan berikutnya. Untuk sekarang sementara domir yang nyambung dengan kalimat lain dihitung satu, sehingga sudah terhitung berapa jumlah kalimatnya. Nanti kelompokkan ke sini, al-asma, isim-isimnya, al-af'ala, fi'il-fi'ilnya, al-hurufa, huruf-hurufnya. Al-af'al itu kurang alif ya, al-af'al kurang. Nah, kemudian latihan yang kedua, sanian akmil, lengkapi bikhtiyari fi'lin munasibin, dengan memilih salah satu fi'il yang sesuai, mimma bainal qausain, dari apa yang ada di antara dua kurung. Ini pilihannya. Misalnya di sini titik-titik aliyun bittoiroh, ya, aliyun bittoiroh. Kamu kalau tidak tahu artinya boleh buka kamus ya. Nah, ada di sini saparo, kataba, nadoro. Apakah ini isinya saparo aliyun bittoiroh
kataba aliyun bitoiro atau nadoro aliyun bitoiro. Ini yang dipilih adalah fiil karena di sini jawabannya adalah fiil. Nanti kamu buka kamus kalau tidak tahu artinya, pahami dulu artinya untuk memudahkan jawaban ini. Yang ketiga, akmil bikhtiyari ismin munasibin, lengkapi, sempurnakan dengan memilih salah satu isim yang sesuai, yang cocok, mimma bainal qausain, dari isim-isim yang ada di dalam kurung. Al-qitaru, apa isim yang sesuainya? Mufidatun, sariun, tawilatun. Ya, apa artinya? Coba dulu lihat ke kamus, kamu cari yang sesuai. Ini pilihannya adalah isim. Yang berikutnya yang keempat, akmil bikhtiyari harfin munasibin, memilih, sempurnakan dengan memilih huruf yang sesuai, mimma bainal qausain, dari huruf-huruf yang ada di antara dua kurung. Nah, soalnya misalnya nadorol waladu asyura ila bi atau ala. Nadorol waladu ila asyura atau nadorol waladu bi asyura atau nadorol waladu ala asyura. Kamu pilih ya salah satu di antara. Kemudian ini lanjutannya dan yang kelima homisan do kulla kalimatin, simpan, letakkan setiap kalimat mimayati, kalimat-kalimat berikut ini, fil makanil khali, di tempat yang kosong, al munasib, yang sesuai. Ini pilihannya al-qomis, al-usroh, fi, sofaha, ila, fahima. Nah, ini perlu tahu artinya dulu. Tapi sementara kamu biar ada usaha ya, cari atau nanya apa artinya sehingga masukkan ke sini ya. Al-waladu ad-darsa, apakah al-komisu al-waladu darsa atau al-usroh al-waladu darsa atau apa? Cocokkan di situ, masukkan ke situ ya. Nah, coba dulu silakan, boleh nanya artinya, nanya atau buka di kamus, silahkan sebelum nanti dibahas dalam pembahasan atau tentang arti dari latihan-latihan ini. Demikian, selamat belajar, selamat mengerjakan latihan-latihannya. Semoga bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami dan semangat untuk mengerjakannya. Ada usaha untuk bisa. Kesulitan di awal adalah sesuatu yang biasa, tapi kalau ditempuh insya Allah akan mudah di hari-hari yang akan datang. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.